Saya Muhammad Farhan Sujana dengan NIM 2019-7105. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar manajemen strategi perusahaan dan juga penerapannya berdasarkan apa yang sudah saya pelajari di mata kuliah manajemen strategi. Di dalam video ini, saya akan membagi pembahasan menjadi beberapa bab, dan saya akan memberikan contoh penerapannya di PT Unilever Indonesia Tbk yang berkode saham UNVR. Yang pastinya, perusahaan ini sudah tidak asing didengar, dan hampir seluruh masyarakat Indonesia pasti pernah mengonsumsi produk dari Unilever ini sendiri. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan konsep dasar manajemen strategi. Manajemen strategi ini sendiri merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang berpengaruh pada kinerja perusahaan di masa depan. Manfaat dari manajemen strategi yaitu membantu memilih strategi yang paling signifikan bagi perusahaan, membantu memahami perubahan industri, dan juga mengkomparasi antara struktur, budaya, dan sumber daya. Lalu, apa saja yang ada di dalam manajemen strategi itu sendiri? Pertama ada environmental scanning. Menurut Whelan dan Hanger, environmental scanning yaitu pengawasan, evaluasi, dan penyebaran informasi yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal kepada orang-orang penting dalam perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis, yaitu elemen-elemen eksternal dan internal yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Biasanya, perusahaan akan melakukan pestle analysis, di mana pestle analysis ini merupakan singkatan dari political, economical, social, technological, legal, dan juga environmental. Pestle analysis membantu memberikan gambaran yang luas mengenai lingkungan bisnis secara menyeluruh melalui sudut pandang politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Lalu, apa saja penerapan yang dilakukan PT Unilever? Yang pertama yaitu faktor political, di mana kondisi politik di Indonesia sering tidak stabil. Hal ini berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Keadaan ini menjadi perhatian PT Unilever dalam menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari dan juga dalam membuat keputusan. Keadaan politik yang tidak menentu membuat PT Unilever mengurangi jumlah produksinya. Apabila sudah stabil, PT Unilever memutuskan untuk menaikkan jumlah output produksi. Yang kedua, economical. Kondisi perekonomian Indonesia yang sempat menurun membawa PT Unilever melakukan suatu inovasi agar produk tetap dapat dinikmati masyarakat. Kita bisa ambil contoh, misal produk Sunlight dan juga Rinso, di mana dua produk tersebut yang awalnya dikenal produk mahal, kini menjadi produk yang lebih ekonomis. PT Unilever mengeluarkan produk tersebut sesuai dengan kebutuhan, mulai dari kemasan saset hingga kemasan yang besar. Hal ini terbukti pada tahun 2019, PT Unilever berhasil mengurangi dampak inflasi biaya melalui optimalisasi dari hulu ke hilir di seluruh rantai nilai. Yang ketiga, faktor sosial. Sejauh ini PT Unilever memproduksi produk-produk yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk Indonesia. Kita bisa ambil contoh, produk Pepsodent. Produk Pepsodent ini tersedia untuk semua kalangan, mulai dari Pepsodent Kids untuk anak-anak sampai Pepsodent untuk orang dewasa. Bahkan, Pepsodent juga menyediakan produk untuk konsumen yang membutuhkan perawatan khusus. PT Unilever sendiri juga membentuk jaringan distribusi yang sangat baik sehingga produknya dapat dikonsumsi dari perkotaan hingga pelosok desa. Yang keempat, faktor teknologi. Teknologi canggih yang digunakan PT Unilever memberikan pengaruh positif. Pengaruh ini dapat meningkatkan jumlah dan mutu produksi, di mana kedua hal tersebut mempengaruhi pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik. Yang kelima, faktor legal atau hukum. Sebagai consumer goods company, PT Unilever tunduk pada banyak undang-undang dan juga legalitas. Tiap merek dan juga lokasi toko tunduk pada hak cipta, keamanan produk, undang-undang tentang kesehatan dan keselamatan karyawan, dan juga patuh terhadap pajak internasional maupun regional. Yang keenam ada faktor environment atau faktor lingkungan, di mana PT Unilever ini sendiri berupaya untuk melakukan kegiatan operasional yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan sejumlah proses produksi untuk mengurangi penggunaan dan pengeluaran air dan juga pengelolaan limbah yang baik.
Saat ini, PT Unilever mengembangkan bangunan hijau yang berkontribusi dalam pilar Sustainable Development Goals. Di antaranya mengenai peningkatan kesejahteraan dan kesehatan penghuninya, membantu dalam memerangi perubahan iklim, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan sumber daya yang lebih bertanggung jawab. Environmental scanning tidak hanya sebatas spatial analysis saja, ada juga industrial analysis dan external factor analysis summary. Untuk melakukan industri analisis, perusahaan harus memperhatikan 6 kekuatan untuk sukses, yaitu ancaman pendatang baru, persaingan di antara perusahaan yang telah ada, kekuatan penawaran pemasok, kekuatan penawaran pembeli, dan juga kekuatan relatif dari stakeholder lainnya. Sedangkan External Factor Analysis Summary atau yang biasa disebut dengan EFAS merupakan kondisi-kondisi yang dipengaruhi lingkungan luar atau eksternal perusahaan. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities yang berarti kesempatan dan juga threats yang berarti ancaman. Perusahaan Unilever ini sendiri terdapat beberapa opportunities dan juga threats. Untuk opportunities PT Unilever yaitu mendapat hal positif pada kekuatan merek dan kepercayaan yang diberikan oleh konsumen. Dan juga PT Unilever mengalami kenaikan permintaan konsumen yang melonjak hingga 300% pada produk kebersihan Whipple Carbon. Sedangkan threats atau ancaman yang dihadapi Unilever yaitu pembatasan mobilitas saat pandemi COVID-19 dan juga terdampak kenaikan harga komoditas terutama gula, kelapa, dan produk susu. Oke, selanjutnya ke pembahasan yang kedua terkait dengan Organizational Analysis and Competitive Advantage atau analisis organisasi dan keunggulan kompetitif. Di dalam hal ini, terdapat faktor lingkungan internal yang terdiri dari culture yang merupakan budaya di sekitar lingkungan perusahaan, struktur perusahaan yang terdiri dari berbagai fungsi dan divisi, dan juga yang terakhir research yang berarti berkaitan dengan sumber daya perusahaan. Di dalam Organizational Analysis and Competitive Advantage terdapat Internal Factor Analysis Summary atau disingkat IFAS. IFAS mengidentifikasikan dan mengelompokkan faktor internal ke dalam strength yang berarti kekuatan dan weakness yang berarti kelemahan. Saat melakukan IFAS, saya menemukan beberapa kekuatan dan kelemahan di dalam PT Unilever. Untuk kekuatan sendiri, yaitu PT Unilever memimpin pasar consumer goods di Indonesia dan juga belakangan ini terjadi kenaikan pangsa pasar untuk kategori penting seperti face care, savory, dan juga home care. Akan tetapi saya juga menemukan beberapa kelemahan, yaitu sempat terjadi penurunan kinerja saham sebesar 11,57% pada bulan November kemarin, dan juga terdapat respon pasar yang rendah terhadap beberapa produk tertentu. Oke, saya akan lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu strategi formulation atau biasa disebut dengan formulasi strategi. Formulasi strategi merupakan tindakan menganalisa dan merencanakan visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan dengan menganalisa situasi internal maupun eksternal. Strategi formulation ada dua, ada bisnis strategi dan ada juga corporate strategi. Saya akan menjelaskan bisnis strategi terlebih dahulu. Biasanya, bisnis strategi ini digunakan dengan menjumlahkan internal factor analysis summary atau biasa disebut IFAS dan external factor analysis summary atau biasa disebut EFAS. Hasil dari analisis tersebut adalah strategi factor analysis summary atau biasa disebut SFAS yang juga bisa disebut dengan SWOT analysis. Perusahaan memformulasikannya berdasarkan misi, objektivitas, tindakan, dan kebijakan. Setelah saya menyimpulkan strategi SWOT PT Unilever memiliki strategi SO yang berarti Strengths and Opportunities, yaitu yang pertama penetrasi dan pengembangan pasar atas produk-produk yang sudah ada, dan juga yang kedua peningkatan kualitas, kapasitas sarana dan prasarana untuk mengantisipasi permintaan di masa depan. Untuk strategi yang selanjutnya yaitu strategi WO
atau Weakness and Opportunity Strategy, di mana PT Unilever ini meningkatkan peran humas dalam mempromosikan dan memposisikan produk secara efektif. Dan juga PT Unilever memperkuat sistem manajemen investasi dan keuangan. Strategi selanjutnya yaitu strategi ST atau Strength and Trade Strategy, di mana PT Unilever memperkuat sistem akuntansi keuangan serta mekanismenya yang komunikatif dan juga interaktif dalam hubungan antara pusat dan daerah. Dan juga PT Unilever meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan klaim sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang terakhir ada strategi WT atau Weakness and Trade Strategy, di mana PT Unilever memperkuat struktur organisasi untuk mengantisipasi perubahan di masa depan. Dan juga PT Unilever meningkatkan profesionalisme dan jiwa kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Setelah membahas misi strategi, saya akan lanjut ke corporate strategy, di mana corporate strategy ini merupakan arah atau petunjuk bagi perusahaan dalam mengelola sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki. Corporate strategy terbagi tiga. Ada directional strategy, ada portfolio analysis, dan parenting analysis. Directional strategy merupakan arah tujuan perusahaan, sedangkan portfolio analysis merupakan industri di mana perusahaan bersaing lewat produk dan layanan yang dimiliki. Dan yang terakhir, parenting analysis yang membahas bagaimana perusahaan mengkoordinasikan sumber daya untuk meningkatkan kapabilitas. Oke, saya akan lanjut ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang keempat dari manajemen strategi, yaitu strategi formulation atau bisa disebut strategi formulasi, di mana strategi formulation ini merupakan strategi dari bagian atau unit perusahaan untuk memaksimalkan sumber daya dan kapabilitas untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Pada strategi formulation terdapat beberapa fungsi, yaitu ada marketing strategy, ada financial strategy, ada human resource management strategy, ada operational strategy, ada IT strategy, ada research and development strategy. Lalu, bagaimana PT Unilever menerapkan strategi formulation tersebut? Untuk strategi marketing, PT Unilever melakukan fokus pada konsumen dan pelanggan, menyiasati portofolio, menciptakan akses yang lebih baik dan efektif, tidak berkompromi terhadap biaya, dan juga melanjutkan investasi untuk masa depan. Selanjutnya, strategi finansial. PT Unilever memperluas dan memperkaya portofolio ke value segment dan premium segment. Selain itu, dalam melakukan akuisisi, PT Unilever juga selalu melakukan atau menggunakan dana keuangan internal dan tidak perlu injeksi dana ke kantor pusat. Untuk strategi Human Research Management atau sumber daya manusia, PT Unilever merekrut pekerja sesuai dengan kompetensi dan juga tanggung jawabnya. PT Unilever juga memberikan pembinaan karyawan secara berkesinambungan. Pada saat pandemi COVID-19, PT Unilever juga menata kembali prioritasnya dan menempatkan keselamatan dan kesejahteraan lebih dari 5.000 karyawan sebagai prioritas utama. Untuk strategi operasional, PT Unilever menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk IT strategi atau yang berkaitan dengan sistem informasi, PT Unilever menerapkan CRM atau Customer Relationship Management yang memiliki fungsi mendukung kegiatan bisnis perusahaan seperti penjualan atau sales, marketing, customer service, training, HRD, dan lain-lain. Dan juga PT Unilever memanfaatkan Integrated Marketing Communication atau biasa disebut dengan IMC. Untuk strategi Research and Development, PT Unilever terus melakukan pengembangan produk, berorientasi ke depan, dan terus melakukan inovasi. PT Unilever memiliki lebih dari 6.000 orang pekerja di divisi Research and Development dan terdiri dari pakar dan ahli pengembangan produk hingga tenaga profesional tentunya. Cukup sekian pemaparan dari saya tentang manajemen strategi dan juga penerapannya di PT Unilever Indonesia Tbk. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.